semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita reading. Sebelum reading kita fokus, kita doa. Oke? Baik. Kau dan aku, feminin dan maskulin. Teman-temanku, ayo kita buka dulu energinya tentang kita, tentang kau dan aku, tentang feminin dan maskulin, tentang kamu dan orang yang ada dalam hati dan pikiranmu saat ini. Teman-teman, sebelum memulai, kembali saya mengingatkan bahwa kita dalam general reading. Energi yang terjadi bisa saja vice versa. Jadi mungkin udah ada yang kejadian, sedang terjadi atau akan terjadi. Oke, sesuaikan aja. Jika merasa ini bukan energimu, silahkan melepaskan bacaan ini, karena mungkin ada pesan untuk teman yang lain di sini. Kau dan aku saat ini, energi kamu serendipity, kamu ada perasaan happy nih di sini, positif ya. Dia yang terkoneksi dengan kamu, apa perasaannya? Oke. Unfinished symphony tapi reverse ya. Ada satu hal yang di sini menurut kalian tidak selesai, menggantung. Ini seperti ada pergerakan untuk kembali menyelesaikannya, atau udah mulai masuk pada satu fase untuk penyelesaian ya. Kondisi hubungan. To be fair. Oh, ada dua teman-teman ya. Yes, kita ambil aja dua ya, karena dia harmoni aku lihat. To be fair dan deep knowing. Bagaimana tantangan dan saran di dalam hubungan ini? Kita keluarkan satu kartu. Tantangan dan saran dalam hubungan ini. Kita ambil satu kartu. Oh my god, happy. Ini energinya sedang bagus ya. Tantangan, saran, mudah-mudahan aku ingat. Kamu, dia, kondisi hubungan, tantangan dan saran. Yes. Apa yang tak terlihat di sini adalah milk and honey, tapi reverse ya teman-teman. Susu dan madu. Ini energinya good ya, energinya bagus. Ini pergeseran, perubahan, apa ya, seperti energi baru ya. Ini energi baru di dalam sebuah hubungan. Apakah kamu bertemu orang baru, atau di sini energi kamu dan pasangan sedang apa ya, refresh, sedang setelah melewati masa jeda yang begitu berapa readingan ini ya, hampir 1 bulan ini aku baca, energinya jeda, energinya istirahat, energinya kelelahan. Oke, yuk kita lihat dulu. Kau dan aku. Kamu yang menonton video ini, energimu ada di serendipity. Nah, ini dua energi, teman-teman, seperti biasa, karena kita dalam prediksi umum, kamu boleh bebas merubahnya di mana energi kamu yang kamu rasakan cocok ya. Karena pada dasarnya ini energi feminin dan maskulin. Jadi rasakan, bisa saja kamu seorang wanita dengan energi maskulin saat ini. Oke? Dengan membawa energi maskulin. Sebentar teman-teman. Baik teman-temanku, serendipity itu energimu ya. Ini bercerita tentang ada sebuah peluang. Gimana ini? Ini tentang kebetulan sebenarnya ya. Jadi ada sebuah peluang yang bersekutu dengan kesiapan. Ada peluang dan kamu siap. Sering ya ada banyak peluang kita nggak siap. Jadi serendipity bercerita tentang satu hal yang sinkron ya, kesadaran akan sinkronitas itu sedang terjadi, maka terjadi energi kebetulan. Biasanya ini keberuntungan akan didapatkan dalam energi serendipity.
Jadi kalau di energi serendipity ini biasanya ada satu tindakan atau keajaiban yang terjadi kepada dirimu dan itu tidak bisa kamu rencanakan sendiri. Contoh nih ya, kamu sedang memblokir seseorang. Kamu nggak mau berbicara dengan seseorang. Ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa banyak ya sampai kamu harus memblokir dia. Tiba-tiba, tiba-tiba kamu buka blokir dan kamu kontak dia, kamu chat dia. Itu tidak kamu rencanakan. Apapun yang kamu lakukan itu karena tadi yang aku bilang ya, kesadaranmu yang sedang bersinkronitas dengan semesta. Jadi ini tidak bisa dilakukan dengan rencana kamu sendiri. Oke? Kamu akan merasakan keajaiban yang mungkin akan kamu terima, atau di sini kamu akan melakukan sesuatu yang kamu merasa itu, kok aku bisa ya melakukannya? Nah, seperti itu. Ya, intinya kebetulan yang membawa keberuntungan. Kalau dalam hubungan antara kamu dan dia, ya ada energi yang positif dari kamu. Ini seperti kamu memberikan peluang dan kesempatan lagi kepada siapapun mereka yang terkoneksi dengan kamu. Oke? Orang yang terkoneksi denganmu saat ini, energinya berada di Unfinished Symphony in Reverse, ya. Unfinished Symphony ini sebenarnya kalau aku rasakan ini kayak energi coffin di dalam kartuku yang ini di Lenormand. Di energi coffin itu ada membawa energi akhir, tapi di situ juga udah ada energi awal, ya. Di Unfinished Symphony kalau dia berdiri, teman-temanku, ini energinya seperti sebuah akhir dari cerita, tapi menggantung, tapi nggak selesai. Ya, kalau hubungan ini putus, dia ghosting, atau tiba-tiba dia menghilang, atau tiba-tiba tanpa alasan yang pasti kamu melihat dia berubah. Itu Unfinished Symphony. Suatu hal yang membuat kamu bertanya-tanya. Oke? Tapi dengan energinya yang reverse, teman-teman, ini sepertinya sudah ada bergeser ya, ada bergeser. Mungkin kalian di sini tadi ya ada perasaan yang menggantung. Ini seperti ada penyelesaiannya. Apakah dia kembali menghubungi kamu? Ya, atau kalian di sini kembali terhubung, atau mulai ada titik jelas antara apapun masalah kalian di sini. Lihat teman-teman ya, sebenarnya ya aku referensi kartu aku yang ini semuanya upright, tegak lurus. Oke? Tapi kalau kita lihat Unfinished Symphony yang berarti satu hal yang tak selesai, di energi yang terbalik itu ada cerita yang mungkin bertolak belakang atau dengan energi yang agak delay. Teman-teman, ini kartunya 10 ya, udah masuk sebenarnya ceritanya walaupun dia berdiri ataupun dia terbalik. Nah, gitu ya. Di energi 10 ini udah ada energi satunya, udah ada energi baru yang masuk di sini. Ini bagus lah saya bilang. Energinya bagus. Oke? Yang satu terserah ya energimu di mana. Yang satu memberikan peluang dan kesempatan, yang satu di sini ada energi baru yang mungkin juga mau ya, karena di sini to be fair ini kondisi hubungan kalian. Mungkin yang satu juga di sini mau. Kalau ada yang bilang ayo kita selesaikan masalah kita, yang lain di sini juga ayo kita bicarakan ini. Ya, jadi ada satu energi yang sedang ada sinkronitas antara kamu dan dia. Oke? Jadi, apakah kalian sudah masuk pada energi ini? Ayo. Seharusnya sudah ya teman-teman, seharusnya sudah ada masuk ke energi baru. Oke? Semalam hari apa? Semalam lusa itu kan matahari pas transit di rumahnya Cancer. Seharusnya sudah ada energi baru, apapun yang menggantung, apapun yang tak terselesaikan akan kalian bicarakan di sini dengan lebih terbuka. Ya, makanya ada energi-energi yang wow, kartunya positif. Lihat ya, ada happy, ada milk and honey, susu dan madu. Wah, ini bagus. Bahkan Unfinished Symphony juga dalam keadaan terbalik. Itu yang aku bilang, teman-teman, apapun yang kalian rasakan menggantung, apapun yang kalian rasakan seperti misteri yang tak terpecahkan, ini seperti bergerak dan ada penyelesaiannya. Aku harap kalian berada di energi ini semuanya. Ya, karena kalau mengikuti energi yang harusnya terjadi, ini sudah harus terjadi. Oke, masuk pada satu fase baru.
Bisa jadi kamu bertemu orang baru, bisa jadi ada energi lama yang sedang diperbaharui. Oke? Lihatlah kondisi hubungan kalian hari ini to be fair, menjadi balance, menjadi seimbang. Kalau ada rasa marah ya dinetralkan, dibalancekan lagi. Kalau ada yang salah-salah ya diluruskan lagi di sini. Kembali pada jalurnya, kembali mengikuti aturannya di sini. Ya, kembali seimbang. Oke, deep knowing itu tentu saja karena pemahaman yang dalam yang didapatkan di sini, sebuah pengertian. Ya, kalau harus memaafkan di sini ya harus ada pemahaman dari hati yang paling dalam. Oke, ini bagus, ya, ini bagus. Bahkan kartu saran kalian di sini berada di energi happy. Ayo nikmati kebahagiaan ini, ya. Apa yang tak terlihat sama kamu dan dia mungkin ada di sini Mick and Honey walaupun dia dalam kondisi yang reverse, ya, dalam kondisi yang reverse. Teman-temanku, Mick and Honey ini tentang sebenarnya bercerita tentang makanan kartu ini, ya. Tapi kalau kita larikan kepada perasaan, di sini ada cerita yang bahwa kita tidak perlu takut tentang kita yang akan lapar di dunia ini. Itu cerita kartu itu. Ya, menyerahlah, serahkan segalanya pada semesta, ikuti irama semesta ini dalam bergerak, ya, karena kamu gak akan lapar. Itu cerita kartu itu. Oke, jadi kamu jangan takut, selalu ada susu dan madu dari Tuhan untuk kamu, bagaimanapun cerita kamu dengan seseorang. Kartu itu reverse ya, artinya jangan takut menyerah. Oke, jangan takut melepaskan, jangan takut memaafkan dalam kasus ini. Oke, jangan takut untuk mungkin menyelesaikan. Contoh, mungkin harus minta maaf di sini. Kan harus merendah. Jangan takut, jangan takut. Itu kartu bercerita tentang jangan takut. Oke? Baik, teman-teman. Happy nanti sebagai kartu saran kita bacakan agak lebih. Kita buka dulu Lenormandnya pergerakan kalian beberapa waktu dekat ke depan. Kau dan aku, feminin dan maskulin, apa yang sedang terjadi saat ini? Saya doa agar kalian udah masuk pada energi baru ya. Seharusnya ada pembaharuan energi. Seperti saya katakan, semalam lusa itu matahari transit di Cancer. Itu biasanya akan ada sebuah penyelesaian lah, kita katakan ya, dengan energi yang baru. Ayo kita lihat beberapa waktu ke depan pergerakan kau dan aku. Oke. Kelihatan nggak kelihatan? Nanti kita rapiin ya. Yes, ada perubahan, ada pergerakan. Aku rapiin. Ayo, oke. Ya, teman-temanku, apapun ya, di sini ada perubahan. Aku bilang di sini ada pergerakan. Lihat di sini ada kartu anak, ya. Apapun yang bikin kalian bingung, apapun yang melilit kalian selama ini toksik ya, racun. Di sini ada kunci dan di sini ada anak. Wah, lihat, coffin. Oke, ada energi mengakhiri, menyelesaikan, memaafkan, mungkin menerima, intinya sebuah perubahan yang positif di sini ke arah penyelesaian yang mendatangkan tadi, seharusnya mendatangkan happy untuk kamu, untuk dia, walaupun itu adalah pembicaraannya mungkin di sini
tentang putus, kita nggak cocok bersama, ayo kita putus. Tapi dengan dibicarakan baik-baik di sini, energinya akan menjadi happy. Apapun itu ada kuncinya di sini. Oke, teman-temanku, dari tebaran 7 kartuku di sini, ini punya arti yang luas sekali. Aku coba bacakan beberapa arti di sini. Oke. Dari Clover dan Kapal, saya melihat ini sebuah perjalanan, ya. Perjalanan yang bagus, perjalanan yang beruntung, perjalanan yang menyenangkan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang merencanakan sebuah perjalanan. Oke, ada surat dan dog. Beberapa kalian akan menerima kabar dari sahabat, dari orang yang dikasihi, dari orang yang dicintai. Ya, jadi bisa surat dari teman, atau kabar tentang seorang sahabat, seseorang kekasih, atau bercerita tentang sebuah dokumen yang mungkin dapat kita percaya. Oke, saya melihat ada cross sama apa mirrornya itu? Cross sama buku. Teman-temanku, cross dan buku ini tentang rahasia. Oke, ada beberapa di sini dari kalian yang menyimpan rahasia dan itu akhirnya menyebabkan beban, tekanan, penderitaan. Ayo, jangan ada rahasia di sini ya. Teman-teman, cross dan buku juga sering berarti buku-buku tentang agama. Ada dari kalian mungkin yang kayak Alkitab, kayak Al-Qur'an, yang seperti itu. Ya, mungkin beberapa dari kalian di sini ada yang lebih ke arah sana. Lihat, kalau gandengan dua kartu, ini juga energinya bagus. Ya, teman-temanku, seperti ada kabar yang menyenangkan dari seseorang. Oke? Berita baik, berita bagus. Beberapa mungkin di sini kalau ini sering digambarkan karena ini kartu luar ya, teman-teman, menang lotre. Kabar yang menandakan menang lotre, atau kamu menerima kabar yang rasanya seperti wah, happy banget gitu. Ya. Ada surat sama cross. Surat dan cross ini surat dan cross ini ada berita yang semoga ya tidak semua di energi ini seperti berita yang akan berat kamu terima. Oke? Berita yang akan berat kamu terima, berita yang membawa energi yang gak enak lah, ya, surat dan cross. Cross dan maskulin, seseorang di sini saya lihat ada energi dari seseorang yang religius sekali. Dia bisa pria, dia bisa wanita, karena ini hanya energi. Oke? Akan ada kabar dari seseorang yang sangat religius di sini. Bisa pria, bisa wanita. Dari simbol ini dari seorang pria, tetapi tidak harus ya, karena ini bercerita tentang energi. Man dan buku, ada seseorang di sini dengan energi ya tadi ya, religious man. Atau dia adalah seorang guru, atau dia adalah seorang penulis. Oke? Oh, ini ya. Cross sama maskulin ini, maskulinnya jangan dipatok cowok ya, dia bisa cewek bisa cowok. Mungkin kamu akan menerima kabar dari seseorang yang merasa bersalah di sini. Ya. Ada tuh artinya tadi, selain beban, penderitaan, perasaan bersalah dari seseorang. Atau kamu akan menerima kabar yang membuat kamu merasa bersalah, bisa jadi. Oke? Jangan dipegang dulu, aku hanya mengartikan dua kartu yang di sini indikasinya ada sedang terjadi di antara kalian yang mendengar. Baik, di sini ada seseorang pria, mungkin dia orang yang pintar, ini energinya buku, nggak harus pria, dia bisa saja seorang wanita. Jadi ada seseorang yang cerdas di sini. Beberapa dari mereka guru, beberapa dari mereka mungkin penulis, beberapa dari mereka mungkin seorang pelajar. Oke. Buku sama dog. Buku sama dog ini bercerita tentang teman yang baik, teman yang bijak. Mungkin beberapa kalian akan menerima kabar dari seseorang teman yang bijak, ya, atau rekan belajar bisa juga karena di sini buku. Oke, teman-teman, kartu gandengan terakhir di sini saya lihat ada dog sama kapal. Beberapa kalian tadi udah aku bacakan ya. Ini seperti ada gambaran apakah ini perjalanan bisnis, apakah ini kamu berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang jauh, apakah itu kekasih, apakah itu teman, karena energinya dog, atau di sini perjalanan dengan teman-teman, perjalanan yang happy, yang menyenangkan, ya. Oke, ayo kita mulai membaca. Dari bunga clover, past, present, future,
energi saat ini adalah apa yang ini energi hubungan ini. Energi hubungan ini energinya buku, ya. Teman-temanku, ini harapan dan ketakutan, di sini gambaran outcome-nya. Ayo kita lihat. Ini aku singkirkan dulu. Teman-teman, pas sebelumnya, ya, ini bercerita tentang bunga clover. Bunga clover ini ada hubungan, kalau hubungan yang udah berjalan ya hubungannya on and off, ya. Beberapa di sini masih energinya belum ada ikatan persahabatan. Oke? Kalau dalam cinta juga ini menunjukkan seseorang yang muncul dengan tiba-tiba, orang yang seperti membawa surprise, membawa kejutan untuk kamu, ya, tetapi hubungan tidak lama. Ayo, ya, menyenangkan tapi tidak lama. Ada energinya di sini. Jadi teman-temanku, ada gambaran hubungan yang bahagia antara kamu dengan seseorang karena orang ini datang dengan tiba-tiba. Makanya aku bilang seperti masih pertemanan, tetapi nggak harus. Kalau hubungan yang udah berjalan sebelumnya, kamu melewati hubungan yang on and off. Beberapa di sini punya hubungan nggak lama, lalu entah apa yang terjadi sama kalian ya. Wah, itu kunci ya. Kunci beberapa di sini ada hubungan cinta segitiga, mau tidak mau, baik dia baik kamu, kalian punya kunci hati masing-masing di sini. Oke? Kunci juga solusi bercerita tentang mungkin di sini beberapa dari kamu ya sibuk mencari solusi untuk bagaimana hubungan kalian yang tadi yang aku lihat ada energi yang on and off tidak karuan. Oke? Nih, gambaran saat ini seharusnya ada kabar yang kamu terima dari dia. Kalau lost contact sebelumnya, kalau on and off sebelumnya, seharusnya kamu telah menerima kabar seperti yang aku ceritakan tadi. Ya, kenapa? Karena Mercury in Gemini sekarang. Oke? Mercury sedang ada di Gemini. Seharusnya ada komunikasi yang terjadi antara kamu dan seseorang yang mungkin lost contact sama kamu, yang mungkin blokir-blokiran yang seperti aku contohkan tadi. Seharusnya ada kabar yang kamu terima. Aku bisa bilang surat cinta, ada surat dan di situ dot. Atau beberapa di sini menerima kabar ya dari seorang sahabat tadi yang digambarkan sahabatnya di sini sebelahnya buku. Dia orang yang bijaksana, orang yang banyak pemahaman, pengetahuan. Ini bagus ya. Jadi saya harap kalian saat ini berada dalam energi seperti yang di atas. Ada energi happy, ada energi to be fair, meluruskan lagi apa yang tidak lurus, ya. Baik, aku bakar rokok dulu. Oke, teman-teman, jadi seharusnya saat ini atau mungkin udah 2 hari semalam, kamu tuh harusnya udah menerima kabar dari seseorang. Bisa jadi tawaran, undangan, family, sahabat dekat, atau kalau dalam love reading surat cinta. Bisa aja pernyataan cinta dari seorang teman yang baru, karena ini pertemanan ya. Bisa aja ada orang yang naksir kamu dan dia menyatakannya. Wow. Intinya energi baik ya, seharusnya ada kabar. Yang tadi aku bilang kalau ini hubungannya udah berjalan, mungkin sebuah pernyataan, ayo kita kembali meluruskan apa yang terjadi di antara kita. Oke? Yes. Lihat dog lagi ya, ini dia mirroringnya dog ini. Oke, surat dari kekasih, surat dari teman baik, surat dari sahabat, surat dari siapapun orang-orang yang dicintai. Beberapa waktu dekat ke depan energi cross. Nah, ini dia teman-teman, serem ya, kartu hati di samping cross. Keragu-raguan, iya. Teman-temanku, beberapa waktu dekat ke depan. Jadi energi saat ini seharusnya bagus ya. Seharusnya bagus. Saya harap kamu juga dalam kondisi yang tadi energi utama yang saya lihat happy. Paling tidak ada sebuah rasa lega untuk kalau sedang bermasalah ya. Paling tidak ada sebuah rasa lega karena jalan untuk menyelesaikan itu sudah terlihat ya. Karena ada pergerakan dari unfinished symphony yang terbalik itu. Nah, ini beberapa waktu dekat ke depan. Cross sama buku. Nah, itu dia. Teman-teman, aku udah ngintip. Aku udah ngintip chartnya. Kenapa tadi udah happy, kenapa ada cross sama hati? Ternyata teman-temanku,
ada Venus di Gemini, ya. Ada Venus di Gemini nih, aku lihat di sini sebentar. Oke, tuh, ya. Aku nggak tahu apakah kalian melihat di sini sedang ada Venus di Gemini. Oke, Sun in Cancer tadi energinya bagus, Kita fokus pada orang-orang yang kita cintai, kita fokus pada keluarga, family, orang-orang dekat kita, sahabat seperti tadi ya, yang mungkin sahabat yang udah sahabat jauh, ada yang berkirim surat, tetapi kenapa beberapa waktu dekat ke depan ada dalam cerita cinta itu ada cross sama hati. Ini tentang keraguan-raguan ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kondisi saat ini yang kalian butuhkan adalah lebih kepada kebahagiaan batinmu daripada sebuah komitmen. Oke? Nanti nih jika ada seseorang, contoh ada orang baru yang datang, orang ini udah suka, nanti kamu akan mengalami keraguan-raguan. Ini kartu awan pantesannya di bawah. Keraguan-raguan di sini kenapa? Apakah saya bahagia dengan orang ini? Contoh pasangan lama datang nih, ayo kita perbaiki seperti tadi ya. Nanti kamu akan mengalami keraguan-raguan di sini, teman-teman. Apakah dia akan berubah? Apakah benar-benar saya akan bahagia bersama dia? Atau di sini jika saya memutuskan untuk putus, apakah saya bahagia sendiri? Aku rasa ini yang membuat kalian selalu berada di energi transisi beberapa waktu yang selama aku baca ya keluar terus kartu transisi. Oke? Teman-temanku, matahari ada di Cancer itu bagus, tetapi Cancer berada dengan bulan hitam. Nah, itu ya dualitas, ada shadow work yang sedang bekerja. Ya. Ini yang membuat kita ragu-ragu. It's okay, hanya dijalani, hanya menikmati, diterima dan ambil pelajarannya. Karena kalau udah shadow work yang bekerja, bayangan dari diri kita yang bekerja, dia tuh mau ngasih sesuatu. Ya, dia tuh mau memberi pelajaran sama kita untuk sebuah perubahan, perkembangan dan pertumbuhan untuk kita. Itulah yang menyebabkan kenapa kita agak ragu-ragu, karena ternyata selain Mercury in Gemini, ternyata Venus juga sedang berada di Gemini. It's okay. Yang harus kamu pegang adalah ada cinta di sini. Oke? Baik. Maskulin bercerita tentang di situ energi ya, kekuatan ya, maskulinitas. Jadi apapun yang terjadi beberapa waktu ini, kamu akan kuat melewatinya. Kamu akan kuat ya, walaupun emosi sangat terasa, tetapi di situ juga ini kondisi yang emosional aku bilang ya, tetapi di situ juga kamu akan tetap menyikapi ini secara rasional. Oke? Energi hubungan antara kamu dan dia, gambarannya buku, seperti misteri, seperti mungkin kamu terhubung dengan orang yang misteri, orang yang tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintai kamu, atau orang yang memang hilang dari kamu, ghosting atau seperti apa, ya. Kalau terhubung dengan seseorang, orangnya nggak terbuka, teman-teman, nggak terbuka. Di energi buku, baik kamu, baik dia, ini harus ada satu kalian harus saling mempelajari ya. Dengan siapapun kamu terhubung saat ini adalah hubungan yang berpotensi untuk membangunkan jiwa. Kamu lihat gambarnya, seseorang berdiri memberikan arahan, yang lain di sini menulis, mencatat dengan buku ya. Ini hubungan yang aku bilang mutual karena shadow work yang sedang bekerja ya. Bayangan dari diri kita yang lain sedang bekerja. Makanya kalau hubungan, ini kamu dan dia, ini energinya soul connection, kartu dog, hubungan jiwa. Mungkin di sini ada kontrak jiwa. Jadi ini kalian dipertemukan saling menempa. Bisa jadi hubungan spiritual, ya, hubungan yang membangunkan sisi spiritual kamu. Karena yang datang adalah bayangan dirimu sendiri. Baik teman-teman, hubungan kalian tertutup, kamu terhubung dengan orang yang misteri tapi dia pinter karena buku di sampingnya. Ini juga hubungan, kalau dia nggak pinter juga, ini hubungan yang akan bikin kamu pinter karena menghadapi dia. Oke. Baik, harapan dan ketakutan, harapan kalian itu sebenarnya adalah kamu tuh ingin bersama dia, kamu ingin melayani dia, ingin menjaga dia, ingin mengabdi untuk dia, ingin mencintai dan dicintai. Itu yang kalian inginkan. Oke, teman-temanku, berjalanlah, karena di sini energi kapal, ada peluang dan kesempatan mungkin untuk kalian di sini
Kalau hubungan yang bermasalah akan diperbaiki, walaupun ini masih tahap-tahap, aku lihat ya, berjalanlah, oke, menyerahlah di sini. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Yuk, aku tambah-tambahin dikit kartu. Oh no, no. Yes, beberapa kalian mungkin terhubung dengan seseorang yang baru. Hati-hati, orang ini belum benar-benar terbuka dengan kamu. Nggak ambil ya, karena dia banyak. Ada garden, jadi beberapa kalian ini akan bertemu dengan orang baru. Ada cinta ya, ada cinta. Nah, kalau ketemu dengan orang baru bikin capek lagi. Satu kondisi pengulangan akan terjadi, ya. Kenapa? Karena keraguan-raguan tadi. Oke, jalani saja teman-teman ya. Jalani. Di energy whip, kondisi saat ini, teman-teman, kalian tuh ingin menyelesaikan satu hal, ingin memutus pola apa yang telah terjadi di antara kamu dan dia. Ya, bahkan ketika ketemu orang baru ini ada kondisi yang melelahkan yang akan terjadi di kamu. Whip. Ini semua karena keraguan-raguan apakah dari kamu atau dari dia. Tapi energinya kalian berdua akan merasa ragu begitu ya. Contoh, dia yang di sini tidak memberikan kepastian. Dia yang ragu akan membuat kamu ragu. Oke? Buku, yes, akan membuat kamu ragu. Dia yang tertutup akan membuat kamu ragu. Dia yang misteri akan membuat kamu ragu. Oke? Dan keraguan-raguan ini penyelesaiannya adalah saling mendalami lagi, saling mempelajari lagi antara kamu dan dia. Aha, di kartu dog. Apa itu? Buku lagi. Oh my god, oh my god. Ini cerita penuh keraguan-raguan, ya. Tetapi ada serunya karena ada cinta dan dog di sini, teman-teman. Teman-temanku, apa yang kalian inginkan adalah di sini, yes, ingin bersama, ingin company, ingin menyatu, ya, ingin menyatu dengan energi buku. Teman-temanku, ya, ini satu koneksi yang banyak sekali membawa hikmah antara kamu dengan seseorang, oke? Tetapi kalau udah dibuka seperti ini ya, aku lihat seharusnya kamu menerima kabar atau sebuah keterbukaan dari dia, dari si teman yang tertutup tadi, dari si pacar atau si kekasih yang tertutup tadi, ya. Mungkin kamu akan mengetahui satu hal dari seorang sahabat atau dia yang terbuka kepada kamu. Oke? Yuk lihat di energi kapal ini outcome-nya. Oh, banyak sekali. Banyak sekali, ada 3. Aku nggak ambil. Oke. Bulan. Teman-teman, gini ya, aku bilang jalan aja ya. Ini semesta tuh mau menempa kalian ya. Semesta tuh mau melihat atau mau mengenalkan kepada kamu, hey, cinta itu ini loh. Cinta itu yang begini loh, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ya. Cinta itu, gini ya. Ketika kamu mencintai, ya, atau ayo bicarakan diri kita dan semesta dulu ya. Diri kita dengan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan melirik kamu, dia akan mengujimu. Ada gunung di sini. Ada gunung nih. Ya. Apakah kamu mampu melewati gunung ini? Kalau mampu, ayo kita berkomitmen. Itu kata Tuhan kepada kamu. Ya. Kalau mampu, ayo kita berkomitmen. Kalau berkomitmen dengan Tuhan, kamu akan terus menerima informasi-informasi dari dia. Tentu saja melalui batin kamu, melalui bintang dan bulan ini, spiritualitas. Jadi kalau kita dengan seseorang di sini, Tuhan ingin menunjukkan, hey, cinta itu begini loh. Cinta itu adalah mengabdi, cinta itu adalah memberi, cinta itu adalah pengorbanan, cinta itu bukannya hal yang ternyata aku cinta kamu, kamu harus memberikan ini kepadaku, kamu harus membalas cintaku, kamu harus, bukan yang seperti itu, bukan. Ya, Tuhan ingin menguji cinta kamu dan dia karena kalian berada dalam hubungan spiritual di sini, teman-teman. Oke? Makanya tadi aku bilang ini cross sama buku, ini bercerita tentang Alkitab, bercerita tentang Al-Qur'an,
apapun ya agama kita, buku suci, ya, kitab suci. Oke? Jadi sama siapapun kamu yang terkoneksi saat ini, sama siapapun kamu terkoneksi, sebagian kalian, mungkin tidak semua, saya akan katakan karena prediksi umum ya, sebagian kalian di sini berada dalam hubungan soul connection, ada janji jiwa, kontrak jiwa, dog sama buku, buku sama dog, dan cross sama buku. Oke? Ini hubungan spiritual, hubungan yang akan menempa kamu, membangun kamu dari sisi dalamnya. Maka shadow work ada di sini, bayangan dirimu bekerja. Oke, teman-temanku, jalani saja ya. Yang jelas ada cinta di sini antara kamu dengan seseorang. Nah, outcome-nya di sini kalian akan masih terus menjalani pelayaran ini, tetapi hubungan semakin kuat. Singkatnya, walaupun nanti jauh, walaupun nanti putus, atau walaupun nanti entah bagaimana terpisahnya, hubungan semakin dalam, tumbuh dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Oke, makanya hubungan yang seperti ini aku sering bilang, ini seperti hubungan yang energinya long term, jangka panjang. Ya. Kalau ini juga adalah bercerita tentang seorang sahabat. Teman-teman, Dok ini sering energinya sahabat, apalagi dia gandeng dengan Clover ya. Ini akan jadi apa ya, kalau hubungan ya mungkin sepanjang hidup akan terjalin hubungan ini. Kalau sahabat ya ini sahabat best friend lah ya, long term, jangka panjang. Wah, keren loh, keren. Jadi Tuhan memberikan gunung di hubungan ini, memberikan tantangan untuk kamu untuk melihat benar nggak sih cinta dia, gitu ya. Benar nggak sih cintamu? Selalu ada susu dan madu untuk kalian. Jadi jangan takut teman-temanku. Oke, teman-teman, ambil yang bisa kamu ambil. Aku nggak buka perasaan dia, nggak ya. Capek deh lihat perasaan dia yang terus berubah-ubah, nanti kamu stres. Oke, yang perlu kamu tahu adalah apa sih yang sedang terjadi, bagaimana saya menyikapi. Oke, bagaimana saya menyikapi, langkah apa yang harus saya ambil. Oke, teman-teman, kita bacakan kartu tadi. Tantangan untukmu adalah tantangan menjadi bahagia, ya. Tantangan untukmu adalah bagaimana kamu bisa menikmati bahagia itu bersama pasanganmu atau dengan dirimu sendiri. Oke, belajar ya, jangan menggantung-gantungkan bahagiamu dengan orang. Oke. Kalau ini adalah hubungan berpasangan, ayo tantangannya adalah belajar bahagia dengan siapapun yang menjadi pasanganmu saat ini atau yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Mungkin tadi aku bilang orangnya ini, aduh, bikin gemes ya, bikin capek, dia tertutup, dia malu-malu, dia ragu-ragu. Ayo belajar menerima dia, belajar bahagia di sini. Ini saatnya untuk bangga dengan pencapaianmu. Kamu telah melakukan hal yang baik. Sebentar teman-teman. Itu ya, aku kunci layarnya. Kamu telah melakukan banyak hal yang baik di sini. Untuk dirimu, untuk hubungan ini. Ya, selalu memandang positif tentang diri kamu. Oke? Kamu sudah memberikan pelayanan yang luar biasa. Dan kamu sedang diberikan kompensasi untuk apa yang pernah kamu berikan. Jadi nikmati bahagia itu. Ya, bersama dia atau tanpa dia. Fokus dulu kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya saat ini semesta sedang sedang menghujani kamu dengan rasa syukur. Oke? Jadi saat semesta menghujanimu dengan rasa syukur, kamu itu energi yang kamu terima adalah happy. Jadi ayo belajar menikmati bahagia. Ya? Ini ada di kartu happy, akan ada banyak rasa yang di sini terlihat ya dari pergerakanmu, mungkin usaha atau kreativitas kamu di sini menunjukkan hal-hal yang positif, ya. Banyak hal-hal yang menakjubkan akan terjadi dengan dirimu kalau kamu mau melihat bahagia itu. Ya, jadi bahagia ini harus dilihat, teman-teman. Oke? Tidak semua orang bisa merasakan bahagia dengan satu kondisi yang sama. Ya. Ketika dua orang diberikan hanya sepotong roti, mungkin ya, sepotong roti. Yang satu happy minta ampun. Yang satu berkata, "Ya, hanya segini. Ya, hanya roti kering. Ya, hanya sepotong roti." Oke, jadi belajarlah menikmati bahagia di situasi apapun, ya. Karena pada dasarnya pikiran kita tidak terikat dengan situasi. Oke,
Apalagi aku lihat energinya bagus nih, antara kamu dan dia sedang baik ya. Walaupun nanti beberapa waktu ini masih terasa guncangan-guncangan itu. Oke, belajar menikmati bahagia. Teman-temanku, bagaimana caranya bahagia? Ya, hanya dengan meringankan dirimu. Buang apa yang bikin kamu berat. Oke? Ini kalau kartu ini bercerita ya, teman-teman. Ini waktunya untuk apa? Untuk konyol gitu ya. Untuk tidak terlalu banyak pikiran. Ya. Bahkan kita diminta untuk melihat dunia dengan mata badut. Jadi dianggap aja lucu aja. Oke? Jadi kamu diminta rileks untuk melewati tahap-tahap yang ya lumayan melelahkan ya. Ada cambuk, ada cross. Oke? Belajar menikmati bahagia. Ya, kamu disuruh bersenang-senang, bermain-main. Oke? Jangan terlalu serius melihat satu kondisi, satu keadaan karena energinya dari kita dulu. Oke? Situasi keadaan yang datang itu terserah. Kalau kitanya dari dalam udah bagus, kitanya udah positif, situasi apapun akan jadi baik, akan jadi mudah untuk kita lewati. Itu pesannya. Teman-temanku, jangan banyak pikiran, ya. Jangan menciptakan pikiran-pikiran negatif. No, seperti dua orang yang menerima sepotong roti tadi. Oke. Baik teman-teman, saya Aisyah. Ambil yang resonate untuk kamu, lepaskan yang tidak. Karena ada pesan untuk yang lain di sana. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah. No, satu lagi, kartu bulan belum aku bacakan ya. Siapapun mereka yang saat ini terkoneksi dengan kamu, orang itu sangat-sangat merindukan kamu. Itu yang ingin aku sampaikan. Oke, teman-teman, aku udah tutup tadi videonya, tapi minta disampaikan itu. Mereka sangat merindukan kamu, mereka sangat mengharapkan kamu. Oke? Baik teman-temanku, saya Aisyah, salam dariku sekian dan terima kasih dah.